Selamat pagi para sahabat pendengar Duk in Altum yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah mendengarkan renungan Tuhan edisi 3 Desember tahun 2021 bersama dengan saya, Sebastianus Witanarto Priyowuntato. Marilah kita siapkan hati kita untuk merenungkan Injil Tuhan pada hari ini dengan hening sejenak. Marilah kita awali renungan kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas rahmat dan anugerah yang kami terima selama ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pendampingan-Mu selama ini dan di waktu yang akan datang. Kami menyadari bahwa kami manusia lemah yang kadang hanya memikirkan hidup kami di dunia. Bukalah hati kami, agar kami dapat menerima sabda-Mu. Bukalah telinga kami, agar kami selalu mendengarkan sabda-Mu melalui hidup kami sehari-hari. Pada hari perayaan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi ini, izinkan kami untuk ikut serta mewartakan sabda-Mu melalui karya kami masing-masing. Semoga melalui karya yang kami lakukan, iman kami akan Dikau semakin tumbuh subur di dalam diri kami dan masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para sahabat pendengar Duk in Altum yang terkasih,
Dari bacaan di atas, untuk terakhir kalinya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengutus kita untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Ini merupakan utusan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mengimani Tuhan Yesus. Kita juga selalu diingatkan oleh Romo setelah selesai misa. Biasanya, setelah selesai misa, Romo sering mengatakan, "Pergilah," atau "Pulanglah, kita diutus." Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius sebagai seorang imam dan pelindung karya misi. Santo Fransiskus Xaverius terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan memiliki otak yang cerdas. Dia bersedia diutus untuk menjadi misionaris di wilayah Hindia Belanda dan wilayah belahan dunia timur lainnya. Bahkan sampai meninggal, Santo Fransiskus Xaverius tetap setia dalam perutusannya. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus, kita juga diberdayakan untuk ikut serta dalam mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus juga bersabda bahwa siapa yang percaya akan diselamatkan. Bahkan Tuhan Yesus memberi tanda bagi orang yang percaya, yaitu mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Dahulu para rasul melaksanakan perutusannya dengan penuh keyakinan. Para rasul melaksanakan utusan dengan berkhotbah, mengajar orang, bahkan melakukan keajaiban-keajaiban seperti menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir setan-setan, dan sebagainya. Dalam peradaban yang semakin maju, di mana dunia semakin dikuasai oleh teknologi, manusia semakin kurang memperhatikan orang lain. Manusia menjadi semakin ego, semakin mementingkan diri sendiri. Manusia lebih mengejar materi duniawi dan semakin melupakan manusia lainnya. Bahkan, manusia tega mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Sebagai murid Kristus, kita tidak boleh lupa bahwa kita selalu diutus untuk mewartakan Injil. Namun, terkadang kita lupa bahwa kita diutus untuk mewartakan Injil tersebut. Jangankan mewartakan Injil, menghidupi kehidupan rohani pun jarang dilakukan. Kalaupun sering berdoa, doa yang didaraskan lebih untuk formalitas dan sebagai bentuk kewajiban bahwa saya telah berdoa, bukan dengan kesungguhan dan dari hati, bukan didasarkan atas rasa syukur atas karunia penyelamatan Tuhan.
Perutusan dalam dunia saat ini dapat dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Kita dapat menghibur orang yang berduka, mengunjungi orang yang sakit, memberikan perhatian kepada mereka yang tersingkir, mendampingi generasi muda, membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan sesama kita, dan sebagainya. Kita mungkin tidak dapat melakukan mukjizat seperti para rasul. Kita tidak dapat mengusir setan. Kita tidak dapat menyembuhkan orang sakit. Namun kita bisa memberikan orang lain kebahagiaan, memberikan orang lain keceriaan, memberikan orang lain kegembiraan, memberikan orang lain keceriaan, kesembuhan, kegembiraan. Itu merupakan mukjizat pada saat ini. Itu merupakan buah-buah perutusan yang kita lakukan. Perutusan yang kita lakukan akan berbuah jika kita melakukannya dengan tulus tanpa pamrih. Tulus memberikan pelayanan kepada sesama. Kita menempatkan diri kita menjadi pelayan, bukan menjadi tuan atau raja. Dalam hal ini, kita perlu meneladani Santo Fransiskus Xaverius yang menolak pemberian hadiah dan pelayan yang mengiringi dalam perutusannya. Bahkan, dia mengatakan bahwa cara terbaik bagi seorang untuk mendapatkan martabat sejati adalah dengan mencuci baju serta memasak makanannya sendiri. Santo Fransiskus Xaverius menunjukkan, memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus berani merendahkan diri dan mau menjadi pelayan bagi sesama kita. Yakinlah bahwa dalam segala tindakan yang baik yang kita lakukan, Tuhan selalu menyertai kita. Yakinlah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bahkan kita dapat menjumpai Tuhan melalui pribadi-pribadi yang kita layani. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, dan selalu berbicara kepada kita, selalu mengiringi perutusan yang kita lakukan. Santo Fransiskus Xaverius, doakan kami agar mau dan mampu mengikuti teladan-Mu dalam perutusan hidup melalui karya kami. Amin.